Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada bab yang ke-14. Bab 14. Babul Iqtisadi fi Ta'ah. Babu al-iqtisadi fit ta'ah. Bab pertengahan di dalam menjalankan ketaatan. Bab pertengahan di dalam menjalankan ketaatan. Bab ini, para hadirin, itu bab yang penting ya. Sebab bab ini menggambarkan tentang asas daripada agama kita, di mana asas dan sifat daripada agama kita itu adalah al-iqtisad at-tawassut, yaitu pertengahan. Karena itulah para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, dinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah ini, yaitu Islam, sifatnya adalah tengah. Pertengahan di antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Jadi tidak melampaui batas, tapi juga tidak menggampangkan. Jadi tengah. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah. Jadi sebaik-baik perkara adalah yang tengah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam masalah menjalankan ibadah dan menjalankan ketaatan. Kita tahu manusia itu tidaklah Allah ciptakan kecuali untuk mentaati Allah dan Rasulnya, kecuali untuk menjalankan ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka menyembah kepadaku. Tetapi walaupun ibadah dan ketaatan itu adalah tujuan penciptaan manusia, tetap di dalam menjalankannya itu harus pertengahan. Tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Nah, apa hikmah daripada sikap pertengahan di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan? Banyak, di antaranya ya, untuk memberikan keringanan kepada kita. Sebab kalau kita ini ibadah itu melampaui batas, nanti terasa berat. Ya, terasa apa? Berat. Contoh misalnya, saya ingin sholat malam sepenuh malam. Habis isya tidak tidur sampai subuh setiap hari. Apa yang terjadi? Capek. Ya, itu berat. Kan begitu ya? Makanya tengah-tengah saja, ya sholat, ya tidur. Jadi waktu malam itu dibagi, ada waktunya untuk sholat, ada waktunya untuk tidur, ada waktunya mengerjakan hal-hal lain, itu kan. Nah, di antara hikmah daripada sikap pertengahan dalam ibadah juga untuk menghindarkan sikap bosan. Sebab kalau kita itu gaya hidupnya ini metenteng aja, lama-lama apa itu?
bosen. Ya, bosen. Sifat bosen itu ada pada kita, namanya manusia. Tendeng. Ya. Ndono guyune, ndono santai nih, Masya Allah. Itu akhirnya apa? Karena bosen, akhirnya ditinggalkan. Terus bosen kok. Nah, itu adalah hikmah, di antara hikmah-hikmah mengapa kita mesti bersikap tengah di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lalu membawakan dua ayat yang terkait dengan bab ini. Ayat yang pertama, surat Toha ayat 1 dan 2. Ini ayat-ayat awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Yang artinya Toha, dan tidaklah kami, kata Allah, menurunkan kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu juga untuk umatnya manusia secara keseluruhan, agar kalian itu atau engkau ini celaka, binasa, tidak, sengsara, tidak. Ya, artinya apa di sini? Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk membuat susah manusia, bukan. Justru turunnya Al-Quran ini untuk apa? Untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Justru untuk meringankan ya cara beragama dibandingkan dengan apa? Syariat-syariat yang terdahulu. Ya, di antara sifat agama Islam ini yang terakhir ini yang diturunkan kepada nabi yang terakhir itu yusrun, mudah. Bandingkan dengan agama-agama terdahulu atau Islam yang dibawa nabi-nabi terdahulu itu berat sekali. Contoh di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau taubat agar diterima taubatnya harus apa? Membunuh dirinya. Taubat dari menyembah berhala. Ya. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya. Dan bertobatlah kepada Tuhan kalian, yaitu Allah, dan bunuh diri kalian. Ya, dengan itu apa? Kalian akan diampuni. Baru apa? Diampuni dari tobat menyembah berhala. Sedangkan syariat kita ini enak. Ya, mau syirik, ya, mau kufur, pokok tobat sungguh-sungguh, istighfar sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran ini, Bapak Ibu sekalian, diturunkan kepada umat manusia bukan agar kita susah, tapi justru agar kita ini mudah. Agar kita ini berjalan di atas jalan yang enak, yang benar, yang selamat. Nah, kenapa ini perlu difahami? Karena banyak orang Islam sendiri itu merasa terpaksa dengan Islam. Betul apa enggak? Ya, merasa terpaksa dengan agama Islam, kan gitu ya, wedi. Wah, kalau kita ngaji, nanti apa? Akeh ngerti larangan. Kalau banyak ngerti larangan, enggak bisa begini, begitu. Berat, kan? Ini keliru. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan Islam ini, Al-Quran ini, kalau dilarang itu demi keselamatan kita. Kalau diperintah, demi kebaikan kita. Ibarat anak kecil yang belum bisa berpikir, orang tuanya melarang jangan minum es. Memerintahkan anaknya tidur siang. Nah, bagi anak yang belum berakal, menganggap larangan orang tua dan perintah orang tua apa? Membebani, betul apa enggak? Ya, kayak main. Siang waktunya main, minum es enak ya. Apa yang terjadi? Sakit. Nah, anak kecil belum paham. Nah, karena itu umat Islam ini jangan beragama seperti cara agamanya anak kecil ya. Menganggap larangan dan perintah dari Allah itu kekangan, dalam arti menyulitkan, tidak. Tidaklah ada larangan kecuali untuk menyelamatkan manusia. Ada perintah kecuali apa? Untuk mempermudah menyelamatkan manusia itu. Baik, jadi jangan terpaksa untuk beragama Islam. Jangan. Islam ini indah, enak, paling ringan. Agama paling mudah di dunia Islam ini. Sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, surah Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan.
Ayat ini para hadirin yang dirahmati Allah kaitannya dengan puasa. Kaitannya kalau ada orang di bulan Ramadan puasa terus sakit atau safar, maka dia boleh tidak puasa. Tapi apa? Diganti di hari lain. Dibuat di luar Ramadan. Kalau dia termasuk orang yang tidak mau puasa, sudah lemah, tua, tidak kuat puasa, boleh diganti fidyah. Ini kemudahan. Makanya apa? Di dalam syariat Islam itu Allah mengendaki untuk kalian kemudahan dan bukan kesulitan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru untuk kemudahan. Ya kan? Makanya jangan merasa berat dengan Islam. Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Bukan artinya apa? Mudah itu artinya bebas sembarang. Ya enggak gitu. Itu namanya bukan mudah, itu namanya sembarangan gitu kan. Kepengin gak dilarang, gak diperintah, itu bukan agama namanya itu. Ya, jadi kemudian itu bukan berarti sak karepe hawa nafsu bukan. Nah, Islam itu indah, mudah. Nah, harusnya kalau kita sudah tahu ini, kita harus dirubah. Jadi mindset kita, cara berpikir kita ini kita rubah. Agama ini bukan mengekang, agama ini bukan menyulitkan. Ya. Makanya saya sering sampaikan di dalam pertemuan itu, kalau kita memandang Islam dengan berbagai macam aturannya ya, dan apa anjuran-anjuran agamanya, baik masalah akidahnya, fikihnya, ibadahnya, akhlaknya, itu ibarat kita itu memandang dua perkara yang berbeda, yang kalau kita salah di dalam memandang Islam sebagai dua hal yang berbeda ini, nanti kita akan menjadi beban. Nah, dua hal itu apa? Pertama, rumah. Yang kedua, penjara. Ada persamaan dan perbedaan di dalam dua bangunan ini, rumah dengan penjara. Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama ada dinding. Ya. Perbedaannya apa? Tujuan dibuatnya bangunan itu. Rumah itu dibuat untuk apa? Melindungi orang yang di dalamnya. Menutup rahasianya, memberikan ketenangan. Makanya orang itu kalau capek kembali pulang ke rumah. Makanya kalau sudah punya tempat tinggal apapun itu, dibuat rumah itu yang nyaman. Jangan dibuat rumah itu apa? Sumber pertengkaran. Jadi akhirnya kembali ke rumah itu jadi apa? Jadi stres. Jangan. Rumah itu jadi kedamaian, tempat kembali, perlindungan dari binatang buas, dari hawa dingin. Itu filosofis rumah. Kalau penjara apa? Mengekang ya, menghukum, betul apa enggak? Makanya orang itu masuk penjara enggak senang. Senang apa enggak senang orang masuk penjara? Enggak senang. Nah, memandang agama ini dengan segala aturannya itu ada dua pilihan. Memandangnya sebagai rumah, sebagai tempat kembali, tempat perlindungan, tempat kenyamanan, tempat jalan keluar, ataukah menjadi seperti penjara. Tergantung kita. Kalau orang memandang agama ini dengan berbagai macam aturannya, perintah larangan seperti penjara, ya tidak nyaman beragama ini. Dan itu berarti salah. Berarti menuduh Allah itu menurunkan Islam ini, Al-Quran ini, untuk membuat orang susah. Salah. Makanya orang takut dengan agamanya sendiri. Betul apa enggak? Nah, tetapi kalau kita memandang Islam ini seperti rumah, nyaman kita itu. Bahkan tidak mau keluar dari rumah itu, betul apa enggak? Nyaman. Nah, itulah agama Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini yang mendakwahkan kepada orang lain, baik kepada muslim atau non-muslim, itu mendakwahkannya dengan cara yang menyenangkan, jangan menakutkan. Supaya orang tidak salah paham. Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Sehingga orang itu senang dengan Islam itu. Ya, jadi enggak ngeri ngelihat kita itu. Nah, itu harus seperti itu cara mengenalkan Islam. Karena begitu Islam indah, menyenangkan. Ya, orang-orang kafir yang di Eropa, Amerika, Afrika itu, yang mereka kafir lama terus mengenal Islam, masuk Islam karena pengetahuan, itu merasakan bedanya betul antara agama lamanya dengan agama Islam.
Indah sekali, indah sekali. Nah, kalau kita masih menganggap Islam ini mengekang, menyiksa, menghukum, terus merasa berat, berarti kita belum kenal agama kita. Baik. Kita masuk kepada hadisnya. Nomor 142. An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'ah. Bahwasanya Nabi pernah masuk menemui Aisyah, ini menemui beliau di rumahnya. Dan di sisinya ada seorang wanita. Ya. Ada seorang wanita di sisi Aisyah. Man hadhihi, siapa ini? Qalat berkata, hadhihi fulanah. Ya, tadkuru min salatiha. Oh, ini fulanah. Namanya fulanah ini. Jadi panggilan lah si A gitu. Lalu kemudian Aisyah ini bercerita tentang bagaimana hebatnya sholatnya wanita ini. Ya, kalau sholat itu wah, suwe. Ya, senang sholat. Ya, apa kata Nabi? Mah, alaikum bima tutikun. Dia menunjukkan ketidaksukaan. Nggak usah gitu. Jangan begitu. Hendaknya kalian itu kalau ibadah yang mampu saja. Ojo dipaksa. Jadi Nabi mengingkari. Fulanah ini yang bagi Ibunda Aisyah tadi itu hebat. Kenapa? Nek sholat itu Masya Allah luar biasa. Ya. Tapi kemudian Nabi malah mengingkari. Jangan seperti itu. Ya. Jangan apa? Berlebihan. Ya, kerjakan apa yang mampu. Mampu, enggak ya wis. Jangan berlebihan. Fawallah, maka demi Allah, la yamalullah hatta tamallu. Sungguh Allah tidak pernah bosan hingga kalian bosan. Ya, Allah tidak bosan hingga kalian sendiri apa menjadi bosan. Ya, kalian menjadi apa? Bosan. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Apa faedah di sini? Yang pertama, ya. Hadis ini menunjukkan tentang dicelanya berlebihan di dalam ibadah. Dicelanya apa? Berlebihan dalam ibadah. Ibadah biasa saja. Ya, semampunya. Ya, jangan melampaui batas. Ya, di antaranya apa? Misalnya sholat malam tidak tidur. Jangan. Ya, sholat ya tidur. Ya, kecuali kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak masalah, karena itu kan memang waktu-waktu khusus ya. Tapi masih berdino. Ya, besok paginya apa akhirnya? Capek, ngantuk, tidak bisa kerja, tak masalah. Kenapa gak nyambut gawe? Ngantuk. Kenapa? Sholat malam, gak turu, salah malah. Sholat malam sunnah, mencari nafkah wajib. Jadi malah meninggalkan yang wajib. Itu poso terus. Ya. Makanya disedikitkan sampai kuru, bukan kuru sekarang bawaan ya, tapi kuru sampai sakit. Jangan. Ya. Jadi pertengahan dalam ibadah. Yang kedua, dibolehkannya mengingkari kemungkaran yang ada di depan mata. Bahkan dianjurkan. Nabi tadi mengatakan, ini si perempuan ini ya Rasulullah ini sholatnya begini. Begini menunjukkan kesungguhan. Ya. Kata Nabi, nah, jangan dilakukan. Jadi Nabi mengingkari kemungkaran yang memang beliau lihat sendiri. Ya, beliau lihat sendiri. Dan itu tentu mengingkari kemungkaran ada adabnya. Ini pernah saya sebutkan ya dulu. Yaitu apa? Pertama, seseorang harus tahu secara pasti informasi kemungkaran itu. Tidak boleh dugaan. Tidak boleh mengingkari kemungkaran yang belum dipastikan terjadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah dia pastikan itu kemungkaran. Sebab banyak orang menganggap itu kemungkaran padahal tidak. Ya. Ini kemungkaran padahal tidak. Ya. Yang ketiga adalah mengingkari dengan adab, yaitu apa? Lemah lembut. Jadi bukan berarti kalau mengingkari kemudian boleh ngamuk-ngamuk, enggak. Ya, mengingkari itu maksudnya dengan lemah lembut. Ya, mengingkari dengan kata-kata yang baik. Ya, karena orang itu diingkari sudah berat, apalagi dengan cara yang kasar, ya tambah berat itu loh. Itu. Baik. Yang berikutnya adalah yaitu mengingkari kemungkaran hendaknya memperhatikan maslahat madorot.
keburukan atau kebaikan yang muncul kalau kita mengingkari kemungkaran tersebut. Artinya kalau kita ingkari kemungkaran yang ada di depan mata, bertambah mudaratnya, maka ditahan, ditunda. Tapi kalau kita ingkari saat itu juga kemudian terus kemungkarannya menjadi hilang, maka kerjakan. Itulah kurang lebih 4 atau 5 adab dan aturan ketika mengingkari kemungkaran. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya memperbanyak ibadah di luar kemampuan seseorang itu akan membuat orang itu malas dan akhirnya meninggalkan, tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Memaksa diri, melampaui batasnya nanti apa? Menjadi berhenti nanti, malas. Dan bisa berpengaruh kepada apa? Kesehatan jasadnya dan mentalnya karena apa? Berlebihan. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya prinsip Islam yaitu pertengahan di dalam beribadah. Pertengahan. Ya. Ya, pertengahan ini artinya para hadirin sekalian tidak sampai memaksa diri dan tidak sampai ya menghilangkan hak. Nanti insya Allah di hadis berikutnya akan disebutkan. Ya, hak tubuh itu apa? Tidur. Hak tubuh itu apa? Makan. Itu jangan sampai menghilangkan itu. Yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan tentang sebaik-baik dan yang paling dicintai oleh Allah dalam amalan itu adalah madama wa in qalla. Yang istiqomah langgeng sekalipun sedikit. Kita sedekah nih 1 juta tapi setahun sekali. Dibanding dengan sedekah 1.000 rupiah, ini ekstrimnya ya kabarnya. Tapi setiap hari, mana yang lebih dicintai Allah? Setiap hari. Kenapa? Setiap hari ada ibadahnya, ada sedekahnya. Ini gambaran ekstrimnya ya. Sedekah 1 juta, mari ngono 2 tahun baru sedekah lagi. Mending setiap hari 1.000. Lebih hebat lagi kalau setiap hari 1 juta. Nah, siapa? Jadi triliuner ya. Jadi kita itu tidak usah aneh-aneh, saya gampang-gampang aja. Sebab para jamaah sekalian, kadang-kadang ada orang itu yang salah dalam berpikir ya. Sehingga karena semangat ibadah menjalankan agama sehingga meninggalkan urusan dunia, tidak boleh. Ya, yang betul akhirat itu tujuan kita. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Capai negeri akhirat dengan menggunakan apa yang Allah berikan, anugerahkan di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian dunia. Lihat di sini. Akhirat tujuan, dunia jangan dilupakan. Nah, jangan sampai hilang. Ya, akhirnya menyiksa diri. Ya, jangan sampai gara-gara kemudian kita ibadah, jalan agama, terus gak nyambut gawe. Jangan. Sahabat Nabi itu, para hadirin sekalian, gak semuanya itu bendino ngaji. Serius ini. Jadi jangan dianggap seperti kita ini. Sahabat Nabi semuanya bendino ngaji. Nabi muka ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Ada enggak? Enggak mungkin. Kitabnya baru ada. Setiap hari ngaji habis maghrib. Enggak. Holo-holo. Yang jelas setiap pekan, ya Jumatan. Ada yang nyantri ke Nabi langsung, ya seperti Ahlus Sufah, penduduk yang tinggal di pelataran masjid, di antaranya Abu Hurairah. Tetapi yang lain yo nyawa, ya. Ada yang berdagang, ya dengan kegiatan manusiawi yang lain. Ya, nah, ini penting sekali ya. Nah sehingga apa? Karena kesibukan dunia, jangan bersedih. Lakukan yang bisa sekalipun sedikit, insya Allah. Contoh ya tadi itu. Kita tidak punya uang banyak, udah 1.000 setiap hari. Ya. Nyangoni anak, termasuk itu sedekah itu. Ya, beri sangu anak sekolah itu sedekah itu. Jangan lupa kita jangan biasa. Dan dapat pahala. Niatkan sedekah, jadi pahala itu. Itu sudah sedekah. Minimal 1 hari baca 1 lembar, 1 halaman Al-Quran, masa ora iso. 1 lembar. Istiqomah. Ya kan? Zikir istighfar minimal 10 kali di luar sholat. Masa tidak bisa? Bisa lah. Itu rutin sudah insya Allah. Sedikit tapi acak. Baik, yang berikutnya di sini menunjukkan hendaknya kita itu memberikan hak kita, hak tubuh kita ya. Tadi saya sudah singgung di awal. Hak tubuh kita itu kita berikan. Ya, hak keluarga kita berikan. Jangan sampai mendolimi hak orang lain. Istri punya hak, anak punya hak, orang tua punya hak, teman punya hak,
Diri kita punya hak. Jangan gara-gara melani ibadah sampai menghilangkan hak tersebut. Hadis 142 dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi." Ada 3 orang, ya. 3 orang yang dia ini mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi. Ya, mendatangi apa? Rumah-rumah istri-istri Nabi. Apa yang mereka lakukan? Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang apa? Ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 orang ini kepingin Nabi ini di rumah itu ibadahnya kayak apa sih? Datangi. Istri Nabi ada berapa istri Nabi? 11. Ya, budaknya 1. Yang 2 meninggal sebelum Nabi meninggal. Siapa itu? Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Nah, Nabi meninggalkan 9 istri. Dan Nabi itu, ya istri Nabi itu datangi sama mereka. Kalau di rumah itu Nabi ibadah kayak apa? Nah, ternyata diceritakan, oh, Nabi itu begini. Di lain riwayat disebutkan apa? Aisyah itu pernah mengatakan Nabi kalau sholat malam sampai kakinya apa? Bengkak saking suwi ini. Falamma ukhbiru ka'annahum takallauha. Maka ketika mereka diberitahukan tentang hebatnya ibadah Nabi, mereka menganggap diri mereka ini gak ada apa-apanya. Nabi yang sudah diampuni kayak ngono ibadah, lah kita ini gimana? Sering lupa, betul apa enggak? Ayo. Salat sering terlambat enggak? Salat pikirannya di luar. Pikirannya lain. Salat sunat arang-arang, betul apa enggak? Ya kita ini semua. Enggak Ramadan, enggak salat tarawih, enggak salat malam. Ya kita itu. Apa kata para sahabat ini? Qalu, mereka berkata, "Aina nahnu minan nabi." Wah, kita dibanding Nabi ini gimana? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Cik ngono ibadai. Maka masing-masing 3 orang ini berazam, bertekad. Qala ahadum, yang satu berkata, "Amma ana fa usalli laila abada." Aku bertekad berjanji salat malam terus-menerus. Berat ini. Ya, wa qala al-akhar, yang satunya berkata, "Wa ana asumu dahra abadan la uftir." Aku poso bendino kecuali hari yang diharamkan, gak bakalan apa buka. Maksudnya puasa terus setiap hari. Yang satu, wa ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abadan. Saya menjauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Wah, keren ya. Kelihatannya keren deh. Satu sholat gak turu, satu poso terus siji gak kawin. Wah, ini tujuannya baik. Untuk mencapai ibadah yang sesungguhnya. Mendengar itu Nabi, diceritani Nabi ini. Ada sahabat begini, maka Nabi datang. Apa kata Nabi? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian inikah yang mengatakan demikian, sing punya tekad begini. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqum lahu. Sungguh demi Allah, aku ini, katanya, aku, ya ini diri beliau. Itu orang yang paling takut sama Allah. Yang paling takwa dibanding kalian itu aku paling takwa. Tetapi walaupun begitu, ya aku gak kayak kalian. Aku apa kata Nabi? Akan tetapi walaupun seperti itu, lakini asumwa uftir. Aku yo poso, kadang gak poso. Betul apa enggak? Sampai sebagian Islam mengatakan Nabi itu kadang puasa terus, seolah-olah gak buka-buka. Maksudnya setiap hari. Tapi kadang Nabi itu gak puasa lama, seolah-olah dia akan puasa lagi gitu. Jadi imbang. Ama wallahi, kemudian mengatakan lagi, wa usolli wa raqud. Aku sholat ya tidur. Jadi Nabi itu tidak tidur, ya tidak sholat semalaman, kecuali bulan Ramadan. Jadi Nabi itu membagi waktunya, ya tidur terus sholat, gak sholat terus. Wa atasawwaju nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci dengan jalan hidupku, sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Sunnah Nabi apa nih maksudnya di sini? Apa? Nikah banyak gitu. Bukan, ini kan ini menikahi perempuan, bukan itu maksud sunnah ya.
Yang dimaksud itu menjalani hidup seimbang, itu sudah Nabi. Yo poso, yo gak poso. Yo sholat, ya tidur, ya menikahi wanita, tidak mengharamkan yang halal. Itu yang dimaksud. Jangan dulu menikahi para wanita ini sunnah itu. Kayak gitu cara berpikirnya. Ya. Sesat itu. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Ya udah, bukan berarti tidak boleh, boleh aja. Ya, bukan berarti tidak boleh, boleh. Boleh saja. Tidak boleh. Baik, berikutnya. Apa faedah yang pertama? Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana ibadahnya Nabi ketika di rumah. Luar biasa. Kita tidak bisa mengalahkan. Jadi beliau ini Masya Allah ya, ibadahnya tidak bisa dikalahkan. Maka jangan menganggap ada orang lebih baik dibanding Nabi. Tidak boleh. Beliau paling baik. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana semangatnya sahabat Nabi itu di dalam mengikuti Nabi. Tapi ditiru kabeh. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi semangat ibadah. Hadisnya ini faedah ketiga menunjukkan bahwasanya Nabi itu sudah diampuni dosanya yang dulu dan akan datang. Itu diantara keistimewaan Nabi ya. Tapi bukan berarti begini. Loh, berarti Nabi banyak dosanya. Kenapa? Diampuni dosanya yang dulu dan akan. Apa begitu kira-kira pemahamannya? Bukan. Nabi itu maksum. Nabi itu terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. Tapi kadang keliru, tapi tidak berdosa. Itu pun jarang. Bukan berarti dosanya banyak. Maksudnya apa? Diampuni dosanya yang dulu dan akan datang, maksudnya keterjagaan. Ya, terjaga dari dosa. Dan itu bentuk keistimewaan. Kalau ada, diampuni. Coba kalau ini diberikan kepada kita. Dosamu tak ampuni, dulu yang sekarang akan datang. Apa yang terjadi kira-kira? Sudah dijamin. Sudah dijamin, udah bebas. Itu makanya kita tidak dipilih oleh Allah jadi apa? Nabi. Potongan kita ini kalau aku ampun dosamu. Kata Allah seandainya. Dulu yang datang. Wah, bebas. Nabi ini amanah ini. Faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah ini adalah orang yang paling takut, paling tahu kepada Allah. Nah, paling tahu sama Allah. Ya wajar, beliau itu paling takut, paling takwa, paling sempurna dalam masalah apa? Agamanya. Sebab beliau ngomong sama Jibril. Bayangkan, diperlihatkan alam gaib, gimana gak? Gak paling takut, paling takwa. Sudah memang secara asal batinnya baik, diperlihatkan alam gaib, ya tentu paling takwa, paling Masya Allah. Yang berikutnya, ini menunjukkan Nabi itu tidak menggunakan malamnya sepenuhnya secara keseluruhan untuk sholat, tapi juga tidur. Nabi itu kadang puasa, kadang tidak, puasa sunnah. Dan Nabi itu menikahi wanita. Ini jalan hidupnya beliau. Berarti Nabi itu apa? Tidak berlebihan, tidak kurang. Ya. Dan Nabi tidak mengharamkan yang halal. Tidak mengharamkan yang halal. Baik. Yang berikutnya hadis ini menunjukkan tentang tercelanya sikap berlebihan dalam ibadah. Ini tercela. Tadi. Ya, sampai tidak mau nikah, ya. Sampai apa? Tidak tidur, poso terus. Ini tercela, berlebihan, bukan sikap atau sikap yang benar dalam beragama. Nah, ini berlebihan. Baik, pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan benci dengan sunnahku ini? Misalnya dalam masalah pernikahan. Apa kalau ada orang tidak menikah? Masuk hadis ini enggak? Saya milih tidak menikah. Masuk enggak benci kepada sunnah Nabi? Masuk enggak? Enggak. Kenapa? Benci. Bedakan antara benci menikah dengan memilih tidak menikah. Itu beda. Beda lah ya. Hati-hati nih. Saya ulangi nih. Bedakan antara membenci pernikahan, yang itu sunnah dari Nabi, jalan hidup beliau, dalam arti tidak meninggalkan dunia, dengan memilih tidak menikah. Karena orang tidak milih menikah itu ada sebab yang banyak. Contoh, karena merasa tidak mampu misalnya.
Ya, walaupun ini agak tercela, kenapa? Udah yakinlah sama Allah. Ya. Jadi nikahlah, insya Allah kamu diberi kemampuan. Ya, cuman ya jangan serampangan ya. Jadi harus ada perencanaan. Yang kedua, dia tidak menikah karena memilih jalan ilmu. Boleh apa tidak boleh? Tapi tidak benci pernikahan. Boleh. Banyak para ulama itu yang tidak menikah untuk ilmu. Tapi tidak mengenai pernikahan. Ya. Jadi mereka memang ingin konsentrasi tapi tidak mengharamkan. Cuman memilih tidak. Karena khawatir kalau dia nanti menikah, ya nanti istrinya suruh milih, bukumu atau aku. Wah, gitu. Bukumu atau aku gitu ya. Karena orang zaman dulu begitu ya. Para ulama itu sering dicemburui oleh istrinya. Bukan karena buku-bukunya. Sampai ada kejadian ya. Sampai ada kejadian itu. Buku-bukunya ini lebih aku cemburi daripada wanita lain. Karena para ulama itu seperti seolah lebih cinta bukunya dibanding istrinya. Seolah. Tapi ya tidak gitu ya. Sampai ada kejadian ini. Kalau tidak salah kisahnya siapa ulama terkenal, saya lupa itu. Kalau Sibawayh kalau tidak salah. Sibawayh atau yang lain. Itu ada kejadian menarik. Jadi ini kisah rumah tangga yang lucu sekali. Tapi jadi hikmah. Jadi Sibawayh ini itu atau yang lain itu begitu cinta dengan bukunya sampai istrinya cemburu. Cemburu. Nah, supaya istrinya ini ya memang nggak pikir panjang ya. Supaya hati suaminya itu terpusat kepada dia, maka bukunya dibakar. Sibawayh kalau itu Mulakin nggak salah, saya agak lupa. Dibakar semua. Dengan harapan apa? Istri suaminya ini nanti fokus kepada istrinya. Bakar. Apa yang terjadi? Sedih sekali. Dicerai. Jadi, seperti itu. Jadi ibu-ibu, ya, jadi kalau suami itu punya hobi, ya, itu wajar gitu ya. Jangan begini, kadang ada sebagian istri itu, aku ingin suamiku fokus untuk saya tok, tidak bisa. Suami itu punya hobi yang di luar daripada ngurusi istri anaknya. Dan dia senang dengan itu, diberi waktu. Asal sesuai dengan waktunya ya, tidak berlebihan. Semua hak diberikan. Sehingga jangan cemburu dengan hobi suaminya. Hobi apa, Pak? Miara ikan. Hobi apa, Pak? Hobi apa? Oh, saya hobi menyenangkan istri. Wah, itu sangat ada lagi. Hobi saya menyenangkan istri. Hobi apa tuh? Jadi itu sudah. Jadi kalau ingin, jadi kadang suami ada yang salah ya, istri ya. Ingin suami itu fokus ke dia, dipaksakan. Dengan melarang apa yang boleh suami. Tidak bisa. Beri waktu selama, tapi suami juga harus tahu diri ya. Maksudnya itu, ya tahu waktu. Kan? Ya imbang lah gitu kan. Jadi laki-laki itu yang perlu sesuatu yang di luar ngurusi keluarga yang bisa apa? Nah, suami juga begitu. Sebagai bentuk balasannya, ya istri itu diajak seneng-seneng lah. Jalan-jalan, kalau tidak punya duit, gak usah jauh-jauh. Surabaya ini banyak taman. Ajak ke taman kota. Itu sudah seneng. Ya, saya sedang itu, sering ngajak istri itu. Mampir di taman kota di Surabaya ini sudah banyak kita singgah. Sering itu. Sepi kan kita berdua gitu. Masya Allah. Jadi imbang gitu loh. Jadi betul buat santai. Coba tentang santai aja. Ini saya menarik ini ya. Jadi jangan sampai istri itu. Ya, apalagi seorang ulama ya. Itu hatinya tidak mungkin, untuk istrinya tidak mungkin. Jadi memang harus dibagi. Ya, untuk umat, untuk ini ya. Sama dengan suami, untuk pekerjaannya, untuk hobinya. Yang penting istri juga diberikan waktu untuk bisa lebih santai. Karena ngurus anak itu juga berat. Ngurus rumah tangga juga berat. Nah, ketika saya ngomong masalah hobi, yang di sini bilang, ya Ustaz bener gitu. Kita ngomong masalah rumah tangga, istri ngurus rumah tangga, ya bener Ustaz. Jadi itu semuanya, dua-duanya ya, kita imbang gitu kan. Enak kalau masing-masing tahu, insya Allah rumah tangga itu ya bukan berarti tidak ada pertengkaran, ya pastilah ada pertengkaran, pasti. Yang penting saling ngerti, insya Allah. Baik, lanjut. Nah, jadi beda ya. Kemudian lagi misalnya memilih tidak menikah karena patah hati. Boleh enggak? Boleh aja. Ya, itu ada kisah loh, itu kisah orang-orang terdahulu ada itu. Tidak menikah karena patah hati. Betul. Nah, tapi berarti dia belum kenal dunia ya. Dunia itu luas. Dia pikir cuman. Tapi kalau sudah cinta gimana? Patah hati akhirnya apa? Tidak nikah, itu ada.
Dan orang seperti ini dimaklumi. Saking cintanya dengan orang yang pernah dicintai ternyata menikah dengan orang lain atau mungkin meninggal. Tidak masalah, itu tidak dilarang ya. Ini bukan masuk dalam, ini yang dilarang benci, mengingkari hidup pernikahan. Bukan tidak menikah, jadi beda ya hukumnya. Seperti itu. Jadi bedakan antara membenci sunnah Nabi dalam ini pernikahan, menganggap pernikahan itu kotor, menganggap pernikahan itu bertentangan dengan agama, dengan memilih tidak menikah karena alasan-alasan yang dibolehkan. Boleh. Baik. Hadis berikutnya nomor 144. Nabi berkata dari Abdullah bin Mas'ud, halakal mutanatiun, binasa orang yang melampaui batas. Beliau berkata 3 kali. Celaka yang melampaui batas, celaka orang melampaui batas, celaka orang yang melampaui apa? Batas. Kenapa? Ya karena dia membinasakan dirinya. Bayangkan, jadi kalau ada orang itu kok terus berlebihan dalam agama, itu malah didoakan jelek sama Nabi. Binasa. Ini doa loh. Ini doa sekaligus pengabaran. Doa wa ikhbar. Artinya apa kalau diartikan doa? Semoga celaka. Kalau diartikan doa. Kalau diartikan pengabaran, telah celaka. Pasti celaka orang yang berlebih. Ya. Bayangkan, doa dan pengabaran. Nah itu. Baik, faedahnya yang pertama adalah hadis ini tadi itu. Kebinasaan, baik berupa doa dan berupa pengabaran untuk orang yang berlebihan dalam semua perkara, khususnya dalam perkara ini, perkara agama. Jadi ekstrim, betul apa enggak? Jadi ekstrim. Sampai mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Misalnya dia contoh ekstrim. Baju perempuan harus hitam. Harus hitam itu bagaimana caranya? Tidak ada dalam hadis itu praktek para sahabat baju sahabat itu harus, enggak. Sahabiah itu pakainya warna-warni, tergantung budayanya. Ya. Jadi macam-macam warnanya itu. Harus hitam. Kalau nggak hitam kurang nemen. Itu pendapat ekstrim. Enggak, bebas. Selama sudah menutup apa? Aurat. Ya, itu. Itu contoh ya. Baik. Yang berikutnya di sini menunjukkan tentang tercelanya sikap melampaui batas. Dalam semua perkara, termasuk dalam masalah menjalankan agama. Ya. Jadi jangan dianggap ini kan agama. Berarti boleh berlebihan, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Baik, yang berikutnya menunjukkan melampaui batas itu tidak mendatangkan kebaikan, bahkan kerusakan. Jelas itu. Tidak mendatangkan apa? Kebaikan, bahkan apa? Kerusakan. Dan yang berikutnya, hadis ini menunjukkan Islam itu agama pertengahan. Sikap Islam itu pertengahan. Jadi susah ini, gak gampang. Gampang. Ngatur tengah itu susah. Contoh ya misalnya, marah. Marah itu dalam Islam dicela atau dibolehkan? Dibolehkan asal sesuai dengan sikap tengah. Jadi bukan berarti dilarang marah. Marah itu boleh kalau ditempatkan sesuai dengan tempatnya, dengan kadarnya. Nah itu contoh ya dalam sikap. Baik para hadirin sekalian, ini 2 ayat dan 3 hadis sudah kita baca atau 4 hadis. Mari kita sempurnakan dengan pertanyaan apabila ada yang bertanya. Silakan. Monggo Pak, silakan. Korelasinya apa antara takbir dan takbir? Korelasinya tahu dengan ini. Mantap. Yang lain? Waalaikumsalam, Pak. Saya tanyakan benar Sayyidina itu dua. Sayyidina. Oh iya. Nah, terus? Perbedaan itu sunatullah atau anugerah. Sunatullah atau anugerah. Oh, Masya Allah. Ini pertanyaannya berat-berat. Kita jawab langsung. Yang pertama adalah tentang hubungan takwa dengan sikap pertengahan. Takwa itu artinya adalah menjaga antara dirinya dengan sesuatu yang membuat dia binasa. Jadi takwa itu kan an yattaqiyal abdu ma bainahu wa baina ma yakhaf iqayatan tattaqih min. Seseorang menjadikan antara yang dia takutkan itu sesuatu yang menghalangi sehingga sesuatu yang dia takuti itu tidak mengenai dirinya. Itu takwa. Jadi apapun upaya untuk tidak mendapatkan bahaya itu takwa.
Nah, kita sudah lihat di sini, sikap berlebih-lebihan itu mendatangkan kebinasaan atau kebaikan. Ya kan? Kebinasaan. Nah, maka dengan kita itu menjaga diri tidak berlebihan, maka itu sikap takwa. Karena kalau kita berlebihan mendatangkan kerusakan, kebinasaan, bahkan didoakan Nabi jelek, ya kan? Nah, kalau kita tidak berlebihan, maka kebaikan datang kepada. Maka tidak mungkin orang bisa bertakwa kecuali orang yang tengah dalam beragama. Maka orang yang ekstrim beragama itu keluar dari takwa sebenarnya. Saya mengerti, Pak? Singkatnya. Oh, enggak. Itu enggak. Ukuran ekstrim itu bukan ukurannya syariat. Sehingga dibaca juga enggak ekstrim lah. Ekstrim itu kalau sholat di masjid dengan cara merangkang. Dalam rangka supaya Allah ridho, itu ekstrim namanya. Apa kok berangkang? Ono motor. Sampai masjid sebelum adzan bukan ekstrim. Oh bukan, itu bagus malah. Asal tidak menghilangkan kewajiban dia. Contoh nih, ada dokter lagi operasi. Dia tinggal ini. Kenapa? Karena saya ngaboti awal sholat. Kira-kira gimana itu? Akhirnya ditinggal sama dokternya. Operasinya gimana itu? Harus dibedah. Nah itu jadi intinya apa? Intinya ekstrim itu harus ada kaitan dengan syariat. Ya, kayak tadi itu. Jadi kalau kita ingin, tidak masalah. Yang kedua mengenai Sayyidina, itu dari hadis Nabi ya. Nabi mengatakan beberapa riwayat, ana sayyidu ibni Adam yaumal qiyamah. Ana sayyidu walidi Adam wala fakhr. Aku ini pemimpin. Sayyid itu pemimpin, Pak. Orang terkemuka dari manusia. Itu hadis sahih. Ya. Aku adalah apa? Pemimpin dari seluruh manusia. Beliau nomor 1 di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua apa tadi? Baik, perbedaan itu ini jawabannya agak lama ya. Ini pekan depan nanti. Pekan depan tidak ada. Pekan depan saya di tempat lain. Insya Allah 2 minggu lagi. Jadi perbedaan itu pertama sunatullah. Karena satu ketetapan ya, satu ketetapan. Contohnya beginilah, warna kulit. Bayangkan kalau kita itu warnanya sama kulitnya. Wajahnya sama, tingginya sama, rambutnya sama, bahasanya sama, pekerjaannya sama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya Pak Subuci punya bengkel, semua punya bengkel semua. Yang mau datang siapa? Kabeh Ustadz kabeh. Sing diceramai sapa? Semua ganteng kocai podo, bingung bojomu sing endi? Allah ada yang mentakdirkan, ada yang warnanya hitam, ada yang putih, tinggi, pendek, gemuk, kurus, pekerjaannya ini. Itu sunatullah untuk apa? Keberkahan. Coba kalau ada beda, rusak dunia ini. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, perbedaan di dalam agama itu dirinci. Ada kalanya perbedaan yang rahmat, ada kalanya perbedaan yang adab, dirinci. Perbedaan dalam agama dibagi dua. Ada perbedaan yang ditoleransi, dan itu rahmat. Sampai Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ma yasuruni lau anna as-sahabatu Rasulullah lam yakhtalifu. Aku tidak suka kalau sahabat Nabi tidak pernah beda pendapat dalam masalah agama. Ini Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima sebutannya di Bani Umayyah. Kenapa? Kalau sahabat tidak pernah beda pendapat, agama itu kaku. Tidak ada pilihan. Itu kata siapa? Orang salah, generasi salah. Nah, tapi kalau perbedaannya sampai di luar kebenaran, itu yang tidak boleh, Pak. Itu adab. Makanya tidak semua perbedaan itu jelek. Ada perbedaan yang rahmat, ada yang adab. Itu kapan-kapan insya Allah kita terangkan lebih jauh. Begitu ya. Nah, saya kira demikian. Insya Allah kita berjumpa bulan depan ya. Karena pekan keempat kan Jumat tidak ada, pekan kelima kan? Pekan keempat saja Jumat ini. Kelima tidak ada. Jadi bulan depan kita ketemu di tempat yang sama. Ya. Ya, bukan di tempat yang sana ya, tempat sini ya, Masya Allah. Allah bisa aku qali hadza astaghfirullahaladzim. Jazakumullah ala hudurikum. Semoga Allah membalas kedatangan antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.